kita perjuangkan kebenaran. Hakul yakin, ainul yakin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Situasi politik lah di tanah air. P3 ini partai yang berlandaskan Islam. Kita ini menggunakan slogan kita mendukung pemerintah sejauh pemerintah itu berbuat baik. Dan kalau pemerintah berbuat tidak baik, kita harus mengkoreksinya. Nah, tokoh-tokoh seperti yang tiga itulah yang harus kalian ikuti. Tokoh-tokoh paling ilmiah di Indonesia, paling benar, paling pinter. Kelompoknya yang berhaluan sosialisme, komunisme tidak mendapatkan penegakan hukum dari penegak hukum, yaitu kepolisian dalam hal ini. Silahkan saja sosialis dan komunisme tidak akan dihukum di negeri ini, karena sosialisme dan komunisme benar ilmiah, tidak seperti BT goblok nulis buku Jokowi undercover gak karu-karuan. Dasar goblok, gak ilmiah BT, tolol BT goblok. Nah, saudara-saudariku, daripada kalian itu jadi goblok, ketularan gobloknya Bambang Tri, penulis buku Jokowi undercover, mending gak usah dibaca buku Jokowi undercover, serahkan saja ke Mabes Polri daripada kalian ketangkep. Sebab itu buku sudah dinyatakan tidak ilmiah, fitnah oleh yang di Pertuan Agung yang paling pintar di muka bumi yang namanya Kapolri. Kapolri sudah hebat, sudah mengeluarkan fatwa, jangan dilawan, buruan serahkan ke polisi. Mendingan kalian cari buku yang lain yang dibaca yang lebih bagus. Contohnya kayak buku itu tuh, buku Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi. Nah, kamu baca itu pinter, kamu baca itu pinter, karena penulisnya orang-orang pinter, orang-orang ilmiah, keren, memiliki ideologi yang keren. Buktinya kan nggak ditangkap sama polisi, berarti keren, berarti bener. Ya kalau nggak ditangkap sama polisi, nggak dilakukan penegakan hukum terhadap mereka, ya berarti mereka bener. Jadi sekarang tolak ukurnya bener itu di negeri ini tidak ditangkap sama polisi. Makanya kamu ikuti polisi. Kita jadikan agama baru kita. Agama baru kita, ulama kita adalah Pak Tito. Pemimpin kita adalah raja kita, adalah kaisar kita adalah Pak Jokowi. Udah, gak usah dipikirin Bambang Tri, biar aja dia mati kayak di sana, dia penjara mati. Toh juga kalian kan gak bisa ngebelain Bambang Tri. Emang kalian bisa bela apa? Nolong Bambang Tri aja nggak mampu kan? Ya sudah, biarin aja Bambang Tri mati. Emang kita pikirin aja dia di penjara sana. Salah dia, kenapa dia nulis buku goblok nggak ilmiah? Udah, mendingan baca buku Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi. Keren bro, keren banget. Lebih baik, lebih ilmiah kalau kalian membaca buku Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi. Ini lebih mantap. Soalnya penulisnya orang-orang keren. Tahu nggak siapa penulisnya? Penulisnya itu salah satunya bernama Francisca Ria Susanti. Dan yang satunya lagi Christine Samah. Mau tahu nih orang-orang top yang dua ini. Jadi Francisca ini dulu bergabung di Partai Rakyat Demokratik yang
didirikan pada 22 Juli 1996 pada saat Orba berkuasa. Partai berhaluan sosialis demokrat tersebut memang sangat melawan Soeharto, ya kan? Sehingga tidak mudah bagi mereka untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Deklarasi PRD ini dilakukan di kantor YLBHI. Catat, YLBHI. Itulah kenapa sampai dengan saat ini LBH sangat dekat dengan orang-orang sosialis yang pinter-pinter, yang ilmiah-ilmiah. Ya kan? Nah, PRD sangat bercita-cita untuk menegakkan kembali ideologi sosialisme, ideologi komunis, sehingga menurut ceritanya si Budiman Sujatmiko, di dalam sesuai dengan yang disebutkan oleh Laurentius Simanjuntak pada tanggal 25 Juli 2012 jam 2:47:29 di situ Budiman bercerita bahwasanya untuk melakukan konsolidasi partai saja harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari penciuman aparat intelijen. Itu kata Budiman saat berbincang dengan Merdeka.com di Jakarta pada hari Rabu tanggal 25 bulan 7. Kata dia, semua tahu di era kekuasaannya Soeharto menempatkan aparat intelijen sampai ke desa-desa untuk mencium indikasi gerakan pembangkangan terhadap pemerintahan otoriternya. Sehelai rambut jatuh pun Soeharto tahu. Demikian hiperbola bagi sang penguasa saat itu. Untuk menghindar dari radar Soeharto itulah PRD kerap menjauhi keramaian saat hendak berdiskusi. Namun dari sekian banyak, kata Budiman, paling sering rapat dilakukan di pesantren atau seminari. Karena kebetulan banyak aktivis-aktivis PRD yang berasal dari kalangan pesantren atau calon-calon pastor yang gagal. Kata Budiman sambil tertawa. Untuk urusan kamuflase pengajian, Faisal Riza adalah jagonya. Dia kerap menggunakan jaringannya para kiai di pesantren Nahdlatul Ulama untuk tempat ngumpet. Sementara untuk seminari, PRD sering menggunakan jejaring kadernya Francisca Ria Susanti. Ya kan? Francisca Ria Susanti ini yang salah satu penulisnya Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi. Ini yang harus kalian ikuti. Orang pinter ini, orang ilmiah, sangat pandai menyembunyikan dirinya, sangat pandai menyelamatkan partainya, mengkamuflase, ya kan? Orang seperti ini yang harus kalian ikuti. Tulisan-tulisannya sangat ilmiah sekali. Nah, dilanjutkan lagi. Jika sudah tercium intelijen, kata dia, biasanya para kiai pondok pesantren atau pastor-pastor yang mengasuh seminari menggunakan otoritasnya untuk mencegah aparat masuk. Alasannya bahwa yang di dalam itu adalah santri-santri yang mengaji atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang retret rohani. Nah, itu katanya. Orang seperti Francisca inilah yang layak kalian baca karya-karya tulisnya, buku-bukunya, bukan seperti si Bambang Tri yang nggak ilmiah, yang goblok, yang tukang fitnah itu menurut Tito Karnavian. Catat itu. Penulis buku Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi yang kedua adalah Christine Samah. Dia mengawali karirnya di wartawan Suara Pembaruan, Suara Bangsa, Sinar Harapan, pernah merintis koran bersama Tuti Gintini. Apa pemikiran si pinter yang namanya Christine Samah hebat ini? Ini dia menuliskan di Sinar Harapan
tanggal 12 Agustus 2002. Demikian bunyinya. Demikian halnya dengan partai bernuansakan Kristen dan Katolik yang pada pemilu 1999 terdapat Partai Kristen Nasional, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Katolik Demokrat, Partai Cinta Damai ternyata tidak mampu bertahan sampai pemilu 2004. Pergeseran ini seharusnya dapat dilihat, garis bawahi ya, dapat dilihat sebagai kesadaran bahwa urusan agama seharusnya menjadi wilayah yang terpisah dari urusan negara. Dengan kata lain, urusan negara yang diawali dari pertarungan partai-partai politik bukanlah urusan kelompok agama tertentu. Nah, inilah orang pintar yang bernama Christian Samah. Ucapannya sama persis dengan ucapan Lenin yang ada di Novaya Zizn yang dikatakan bahwasanya agama harus dinyatakan sebagai urusan pribadi. Dalam kata-kata inilah kaum sosialis biasa menyatakan sikapnya terhadap agama. Jadi ciri-ciri kaum sosialis yang pintar-pintar, yang ilmiah itu adalah agama harus dinyatakan sebagai urusan pribadi. Dilanjut lagi. Sudah seharusnya agama tidak menjadi perhatian negara. No. Dan masyarakat religius seharusnya tidak berhubungan dengan otoritas pemerintahan. No. Bahkan untuk sekedar penyebutan agama di seseorang di dalam dokumen resmi tanpa ragu-ragu mesti dibatasi. Inilah makanya PDIP menyarankan agar diadakan penghapusan kolom agama pada KTP. Orang-orang seperti ini yang harus kalian ikuti. Ini orang-orang pinter, orang-orang ilmiah yang menulis buku dengan segenap kepandaian mereka, tidak seperti Bambang Tri yang bodoh, nggak tamat SMA, tulisannya nggak ilmiah, fitnah, sehingga pantaslah Tito mengatakan itu buku melanggar hukum. Siapa saja yang memilikinya wajib dipidanakan. Siapa saja yang memiliki buku itu harus diserahkan kepada Polri. Kalau enggak akan dipidanakan. Bener itu kata si Tito itu. Kelamaan kalian baca buku Jokowi Undercover, bukannya makin pinter tapi makin goblok kayak si Bambang Tri. Makanya kalau mau bener, mau pinter, mau ilmiah, baca bukunya orang-orang sosialis, orang-orang komunis, yang kayak itu judulnya yang ku bilang, saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi, yang ditulis oleh Christian Samah yang pemikirannya mirip kayak Lenin, dan ditulis oleh Francisca yang sangat pandai mengkamuflase untuk membesarkan partai beraliran sosialisnya. Jadi di sini kalian harus belajar bahwasanya orang kelompok yang paling ilmiah saat ini, orang yang paling ilmiah saat ini menurut Kepolisian Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia adalah orang-orang yang berideologikan, berfahamkan sosialis dan komunis. Selain itu goblok-goblok semua. Makanya jangan ngikutin orang goblok. Mari kita semua bangsa Indonesia dengan segenap segenap kebesaran jiwa, mari kita gabung ke sosialis, gabung ke komunis. Kita jadi orang ilmiah, tidak kayak BT. Kita jadi orang pinter, kita jadi orang top, kita jadi orang bener dengan menjauhkan agama dari kehidupan kita, kehidupan bernegara ini, agar seluruh aspek kehidupan kita melulu diatur oleh negara tanpa bimbingan agama. Hal ini kita harapkan supaya di masa yang akan datang nanti kita akan menjadi manusia rusak, binasa selama-lamanya. Mari kita semua bersama-sama merusakkan diri,
Amin.